Marah itu wajar. Ketika kita sebagai manusia pasti mempunyai batas di mana kita pasti mengeluarkan emosi kita. Namun, marah juga ada batasnya. Bukan hanya sekedar membentak, memaki, dan membenci seumur hidup. Kasihanilah dirimu sendiri. Kenapa sih seperti itu? Karena jika kau sadari, yang rugi adalah dirimu sendiri. Jika tidak memaafkan kesalahan orang lain, sakit hatimu akan berkelanjutan dan isi hatimu dipenuhi dengki dan amarah bila bertemu orang yang kamu benci. Ketahuilah bahwa memaafkan memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan mental, emosional, maupun hubungan interpersonal kamu dan sekitarmu. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari memaafkan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Memaafkan dapat membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Dengan melepaskan dendam dan amarah, Anda dapat merasakan peningkatan dalam kesejahteraan mentalmu, membuat hari-harimu terasa lebih menenangkan. Tidak ada ketakutan bila bertemu orang lain. Hidupmu akan santai. Yang kedua, memperbaiki kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa memaafkan dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Ketika pikiranmu lebih tenang dan damai, tubuhmu pun merespon dengan lebih baik. Maka dari itu, bukan hanya sehat mental, namun fisikmu seiring akan membaik jika kamu mudah memaafkan. Coba lihat di sekitarmu, yang usianya pendek atau mudah sakit. Dia pemarah atau tidak? Dia pendendam atau tidak? Kita bisa melihat dia pemarah atau pendendam dengan fisiknya yang tegang, atau ketika dia tertekan banyak masalah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan memaafkan, kamu melepas beban emosional yang berat yang dapat mengganggu kehidupan sehari-harimu. Ketika hidupmu banyak beban, coba sadari sendiri. Kamu ada masalah dengan siapa? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Kamu ingin berdamai atau kamu ingin melanjutkan masalah ini? Ini bukan jalan bagi perasaan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih besar. Apalagi jika masalahnya hanya sepele, tapi kamu melanjutkan masalah ini sampai besar dan berakibat mengganggu kesehatan mentalmu. Coba pikir lagi, mari jadi pemaaf. Yang keempat, membangun empati. Proses memaafkan memungkinkan kamu melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas, memperdalam pemahamanmu tentang kompleksitas manusia, dan membangun empati terhadap orang lain. Kamu akan lebih peka terhadap sekitarmu, menjadikan kamu orang yang lebih baik, dan bisa menghargai setiap keputusan yang ada, meskipun tidak memihak kepadamu. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih dari sekitarmu ketika kamu mempunyai empati yang lebih tinggi dari sekitarmu. Yang kelima, menciptakan perdamaian batin. Memaafkan memungkinkan kamu untuk merasakan perdamaian batin yang mendalam. Ketika kamu membebaskan diri dari ketegangan dan perasaan negatif, kamu dapat mencapai kedamaian dalam hatimu sendiri. Yang keenam, atau terakhir, memberi contoh yang baik. Dengan memaafkan, kamu memberi contoh yang baik bagi orang lain di sekitarmu, termasuk anak-anak atau anggota keluarga lainnya ataupun teman-temanmu. Ini dapat menginspirasi orang lain untuk mempraktekkan pemaafan dalam hidup bagi dirimu dan lingkungan sekitarmu. Memaafkan bukan hal yang mudah, tetapi
manfaatnya sangat besar bagi kesejahteraanmu. Secara keseluruhan, memaafkan bisa menjadi proses yang sulit, tetapi ada beberapa langkah yang bisa membantu membuatmu lebih mudah untuk memaafkan. Aku di sini akan memberikan beberapa cara untuk mudah memaafkan untuk dirimu atau untuk teman-temanmu yang kesulitan untuk memaafkan dari masalah-masalah yang ada. Ini juga termasuk untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, terimalah emosimu. Akui saja perasaanmu yang mungkin termasuk marah, sedih, atau kecewa. Penting untuk tidak menekan atau menyangkal emosimu. Terima saja. Jangan ada penolakan. Ya, saya sedang marah. Ya, saya sedang kecewa. Ya, saya sedang sedih. Gak usah ada penyangkalan dari situ. Yang kedua, pahami alasan memaafkan. Mengerti bahwa memaafkan bukan berarti melepas tanggung jawab atau mengesampingkan rasa sakitmu, tetapi merupakan langkah untuk melepaskan beban emosional yang kamu pikul. Kamu harus sadar, kamu akan memaafkan. Kamu sadar saat ini kamu marah, tapi kamu juga sadar kamu harus memaafkan. Yang ketiga, berpikir dari perspektif lain. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Ini bisa membantu kamu memahami motivasi dan kondisi yang mungkin mempengaruhi tindakanmu atau tindakan orang lain. Kamu harus melihat sisi dari orang lain yang kamu marahi. Coba lihat dari sisi situ. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana perasaanmu, bagaimana perasaan orang lain dengan kemarahanmu itu. Yang keempat, jujur pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kebencian atau kemarahan itu benar-benar membantumu? Mengakui bahwa memaafkan mungkin lebih baik untuk kesejahteraan dirimu sendiri. Coba kamu berbicara pada dirimu sendiri. Bagaimana efek samping dari kemarahanmu itu? Yang kelima, berbicara dengan orang lain. Diskusikan perasaanmu dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional kesehatan mental. Mendapatkan sudut pandang dari orang lain dapat membantumu melihat situasi dengan lebih jelas. Jangan malu berbicara kepada orang lain. Jangan malu untuk bertanya pendapat dari orang lain. Mintalah masukan dari orang di sekitarmu, biar kamu dapat sudut pandang lain untuk segera memaafkan. Yang keenam, latih empati. Coba memahami mengapa orang tersebut melakukan apa yang mereka lakukan. Ini tidak berarti menyetujui tindakanmu, tetapi dapat membantu kamu merasakan lebih simpati terhadap situasi mereka. Mereka tidak hanya berpikir tentangmu, bahkan ada dari sudut pandang lain, ada perasaan lain yang muncul. Banyak dari situ. Coba kamu sadari dan mengerti. Itu bertujuan untuk melatih empatimu, lebih bersimpati kepada orang lain, perasaan orang lain. Yang ketujuh, biarkan waktu yang menyembuhkan. Memaafkan tidak selalu terjadi dalam semalam. Beri dirimu waktu untuk menyembuhkan dan proses emosimu secara bertahap. Kalau kamu sedang marah, tenangkan dirimu sendiri. Beri waktu untuk dirimu sendiri. Berbicara kepada dirimu sendiri agar waktu tetap menyembuhkan luka batinmu ini. Yang kedelapan, berpikir tentang manfaat memaafkan. Ingatlah bahwa memaafkan dapat membawa kedamaian dan membebaskanmu dari kebencian dan kemarahan yang berkepanjangan. Ini bertujuan untuk jangka panjangmu terhadap mengelola emosimu, entah itu emosi positif atau emosi negatif. Yang kesembilan, minta maaf jika perlu. Jika kamu merasa bahwa
kamu juga berkontribusi pada konflik atau situasi tersebut. Jangan ragu meminta maaf. Ataupun jika dia meminta maaf duluan, kamu juga harus berlega hati dan meminta maaf juga. Entah kamu salah ngomong atau apa, coba kamu juga meminta maaf. Memaafkan dan meminta maaf itu berkontribusi penting terhadap pengendalian emosimu. Yang terakhir, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Memaafkan tidak berarti bahwa kamu harus melupakan atau mengesampingkan perasaanmu. Berikan dirimu kesempatan untuk merasa sedih atau marah, tetapi juga ingatlah untuk melangkah maju dan mencari kedamaian pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman terdekatmu yang mempunyai dendam atau susah memaafkan. See you next video. Semoga kamu lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Sampai jumpa.